Shalom, sahabat Tuhan, kembali kita pakai ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tema yaitu perintah dan janji. Dan kemarin kita tahu bahwa perintah dan janji itu akan membuat kita mengerti kehidupan kita berubah. Tetapi kalau kita itu hanya mengerti janji Tuhan saja dan kita tidak tahu akan perintah Tuhan, maka kehidupan kekristenan kita akan menjadi timpang. Kehidupan kekristenan kita tidak akan bertumbuh. Kehidupan kekristenan menjadi kehidupan yang betul-betul kurang berkenan. Karena kita harus mengerti janji Tuhan dan kita harus juga lebih tahu tentang perintah Tuhan. Kita sebagai contoh, kita akan melihat orang hebat, salah satu orang hebat yang disebut orang beriman adalah Abraham, sehingga disebut bapak orang beriman. Dia adalah orang yang betul-betul mengerti perintah dan bukan sekedar mengerti tentang janji. Salah satunya kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-22 tentang Tuhan menguji akan kepercayaan Abraham. Dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini perintah. Betul-betul Tuhan tahu akan kondisi Abraham bahwa dia mengasihi anaknya yang dikasih, yang dia tunggu-tunggu sekian tahun lamanya. Dan akhirnya dia mempunyai anak. Dan ketika anak itu sudah bertumbuh dewasa atau besar, lalu Tuhan berfirman supaya anak itu dipersembahkan sebagai korban. Ini perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan daripada Abraham pada waktu itu. Apa yang Abraham melakukan dikatakan di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Kehidupan kenapa Abraham disebut bapak beriman? Karena dia orang yang mendengar perintah dan dia melakukan. Dia menindakkan. Dia tidak bernegosiasi dengan Tuhan, dia tidak tawar-menawar, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul-betul dalam acara itu atau perjalanan itu, Ishak betul-betul akan dikorbankan di Gunung Moria. Tapi saudara kasih Tuhan, otomatis Tuhan menghalangi dan Tuhan menyediakan domba yang dikorbankan. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada ayat yang luar biasa di Kejadian 22 setelah Tuhan itu menghalangi Abraham di ayat yang ke-16. Katanya, kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan betul-betul ingin mengorbankan anaknya, tapi Tuhan menghalangi dan Tuhan berkata sesuatu yang dahsyat kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji Tuhan. Jadi saudara Tuhan, ketika Abraham itu melakukan perintah Tuhan, lalu Tuhan menerima janji yang luar biasa. Bahkan dikatakan, aku bersumpah dan bersumpah dengan dirinya sendiri. Jadi saudara Tuhan, kalau kita memahami akan yang disebut perintah dan janji, maka kehidupan saudara akan berubah. Iman saudara akan benar, keibadah saudara pun akan benar. Jadi saudara kasih Tuhan, bila hidup kita adalah hidup yang benar, iman yang benar di hadapan Tuhan.
Jadi perintah dan janji itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya mengerti janji Tuhan aja, kita ini akan menjadi timpang dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biar hidup kami adalah hidup yang betul-betul mengerti akan perintah dan janji-Mu. Haleluya.